Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam Al-Hafiz Al-Munziri, penulis kitab At-Targhib wa Tarhib ini meriwayatkan bisanadihi dengan sanadnya sampai ke sahabat Nabi namanya Utsman ibni Hunayf radhiyallahu anhu. Anna a'ma, ada seorang a'ma. A'ma itu artinya tunanetra, buta. Ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, doakanlah saya. Ayyakshifa li an basari, supaya mata saya ini bisa melihat." Qala au ad'uka. Qala ya Rasulullah, innahu qad syaqqa alayya dhahabu basari. Lalu kata Nabi, fantalik fatawadda, pergilah engkau berwudu. Summa shalli rak'ataini, setelah itu salatlah engkau 2 rakaat. Summa qul, kemudian ucapkanlah, Allahumma ya Allah, inni aku as'aluka, memohon kepada engkau, wa atawajjahu ilaika, aku menghadap kepada engkau, binabiyyi Muhammadin nabiyyi rasul, dengan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke masjid kami? Tak bisa, saya penuh. Saya ini, anak saya ada sekolah di pesantren Az-Zahra. Tetangga-tetangga ini sekarang udah bertanya-tanya, masa anak kau sekolah di situ tak bisa Ustaz tuh datang? Udah pekak telinga saya ini Ustaz. Oh iya, insya Allah saya datang. Itu apa namanya? Bertawasul dengan nazar. Jadi kalau orang tak paham tawasul begitulah. Dia tak langsung minta ke Allah. Mintanya ke Allah, tapi dia bilang, ya Allah, berkat Nabi Muhammad. Itulah mengapa sebagian orang melarang bertawasul dengan sholawat badar. Karena di dalam sholawat badar itu ada makna tawasul. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi. Bertawasul dengan Nabi Muhammad. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Pertama bertawasul dengan nama Allah, kedua bertawasul dengan Rasulullah, ketiga bertawasul dengan perang Badar, mujahid perang Badar. Pernah ibu mendengar orang melarang berdoa bertawasul? Tak pernah. Nanti kalau perhatikan, tak boleh bertawasul dengan Nabi, tak boleh bertawasul dengan Syekh Abdul Wahab Rokan, tak boleh bertawasul dengan wali-wali Allah. Langsung aja berdoa kepada Allah, jangan tawasul. Jadi nanti kalau ada orang melarang bertawasul, mana dalilnya? Nah, inilah dia dalilnya. Jelas? Apa kata dia? Atawajjahu ilaika binabiyyi Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu ila rabbi bika ayyakshifa li an basari. Aku memohon kepada Allah supaya Allah menyembuhkan. Allahumma ya Allah, berikanlah dia syafaat supaya dia bisa menolong aku. Wa syafi'ni fi nafsi,
berikanlah aku syafaat untuk diriku. Faraja'a, dia pun pulang ke rumah. Wa qad kasyafallahu an basarahu, wa qad kasyafallahu an basarihi, maka Allah sembuhkan dia. Hadis ini ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Hadis ini juga ada dalam Sunan Nasai. Ada juga dalam Sunan Ibni Majah. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, hadisnya sahih. Kata Imam Al-Hakim, hadisnya sahih. Dalam riwayat Tirmidzi, fa'amarahu ayat tawadda, Nabi menyuruh dia berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, wuduknya benar, jangan wuduk asal-asalan. Perhatikan mungkin celah tangan air tak masuk. Perhatikan mungkin kaki tak sampai ke tumit. Perhatikan mungkin tak sampai ke siku. Anak-anak ibu pun tengok wuduknya. Kadang dia wuduk, tariknya tangan ke sini. Mana sampai kemari? Kenapa kau begitu? Ayah macam itu, kata dia. Summa yad'u bihadzal du'a. Kemudian dia berdoa. Kalau tak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Aku memohon kepada Engkau ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehatkanlah penyakitku, sembuhkanlah anakku, bukakanlah pintu hati suamiku supaya sholat, jangan dia dilarikan pelakor. Ibu ini dikajari berdoa, dia ketawa pula. Padahal perlu tak doa? Mengaku dia perlu. Itu namanya dalil tawassul. Dalilnya dari Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Takutlah kamu kepada Allah, bertawassullah kamu. Nabi Adam makan buah kuldi. Habis itu dia bertaubat. Doa Nabi Adam doa paling tua. Semua kita hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Habis itu Nabi Adam bertawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku meminta kepada Engkau ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku. Dosa Nabi Adam diampuni karena bertawassul dengan mana yang lebih dulu lahir? Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Kok bisa pula Nabi Adam berdoa kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad? Lahirnya Nabi Muhammad belakangan. Tapi waktu Allah menciptakan Nabi Adam, kata Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Allah mau ngasih tahu sama orang yang tak tahu. Adam, dari mana kau tahu ada makhluk namanya Muhammad? Rafa'tu ra'si. Waktu kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan roh ke dalam badanku, ku angkat kepalaku, ku tengok di tiang aras ada tertulis nama di samping nama Allah. Nama siapa tertulis? Telah mengapa kadang di masjid ada tulisan Allah Muhammad. Di ruang tamu Allah Muhammad. Bagus. Ibu yang di ruang tamunya buat Allah Muhammad. Jadi jamaah datang nengok, oh bagus kaligrafi. Jangan gambar ibu muda belum pakai jilbab. Oh itu gambar kaum muda dulu ya? Iya. Kenapa sekarang lisut? Gitu. Jangan posting gambar yang belum pakai hijab. Apa artinya menutup aurat? Di ruang tamu tempat saya tak ada. Yang ada gambar Palestina, gambar kaligrafi, dikasih Ustadz dari Sulaiman, gambar kaligrafi musabaqah. Tak ada gambar. Gambar keluarga, almarhumah emak, anak-anaknya, cucu-cucunya, sepupu, ipar saya, adik saya di atas. Kira-kira tamu tak naik ke atas. Di ruang tamu itu ada. Gambar Ustadz ada lah. Bertawassul kepada Nabi, kepada Allah berdoa dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya bertawassul boleh apa tak boleh? Sedangkan sebelum Nabi ada juga yang berdalil bertawassul itu boleh ketika Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah meninggal tak boleh lagi. Nabi Muhammad itu tak mati. Nabi itu cuma pindah dari alam dunia ke alam barzah. Kalau Nabi mati ngapain kau mengucapkan salam di depan makam Nabi?
Kita kalau sampai ke Madinah kan mengucapkan salam di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan nanti bulan Februari kita akan umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad mengucapkan salam di depan makam Nabi. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Saya serius. Nah, assalam. Waktu sholat kita dari rimba panjang nih mengucapkan salam apa tidak? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Waktu mengucapkan salam ke Nabi itu hati dan pikiran ibu kemana? Bayangkan jumpa kita tengah jalan orang. Jumpa kita orang tengah jalan dipegangnya handphone. Assalamualaikum, kasih sini. Assalamualaikum. Kita senang apa tersinggung? Begitulah kita mengucapkan salam tapi kita tak ingat Nabi Muhammad. Ada pula orang mengucapkan salam ni bunyinya tak ter. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jelas, hati mengingat Nabi Muhammad, mulut mengucapkan pelan. Enggaknya orang sholatnya hatinya ke kemana-mana, mulutnya pun tak jelas. Macam mendapat gorengan panas. Bisa diperbaiki. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Titik. Tapi kalau mau sempurna tambah lagi. Allahumma fir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum salam minta 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau imam belum selesai, tunggu aja. Yang pula duluan, lama kali imam nih. Assalamualaikum. Batal. Siapa yang mendahului imam? Batal salat. Kalau ditutupnya dengan salam, karena salam itu pembuka. Siapa yang salam lebih dulu dari imam? Batal salat. Batal tidak dia berjamaah dengan imam. Mufaraqah jadinya. Jelas? Yang tak jelas tulis kertas. Nanti saya jawab jam 5:15. Kita 5:15 saya jawab sampai jam 30 atau 35, 40. Habis itu kita pulang ke rumah masing-masing karena mau sholat maghrib. Saya pengajian habis sholat isya di Jalan Arengka, masjid. Entah apa namanya, lupa. Selanjutnya dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW dia berkata, Ithnata asyrata raka'atan, 12 rakaat, tusallihinna min lailin wa naharin. Kau laksanakan sholat itu siang malam, lail malam, nahar siang. Wa tatasyahhadu baina kulli rak'ataini, setiap 2 rakaat tasyahud. Fa idza tasyahhadta fi akhiri salawatik, tasyahud di akhir, fathni 'ala Allah, pujilah Allah. Wa shalli 'ala nabi, selawat kepada Nabi. Bagaimana cara memuji Allah? Alhamdulillah. Kalau mau berdoa, puji Allah dulu. Bagaimana cara berselawat Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qra' wa anta sajid. Waktu sujud baca Al-Fatihah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 7 kali. Wa ayatul kursi 7 marrat.
Ayat kursi 7 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min illa bima syaa wa samawati wal ardi. Sudah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Setelah itu Allahumma inni as'aluka bima'aqidil izzi min arsyik wa muntahar rahmati min kitabik wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammah. Setelah itu mintalah apa yang kamu diminta. Tapi waktu meminta itu jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Kalau tak bisa pakai bahasa Arab, dalam hati aja. Kalau dalam hati pakai bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Banjar, sah. Tapi kalau diucapkan, batal. Biado, mati, batal. Ba'akaba. Tak boleh mengeluarkan satu kata selain bahasa Arab. Sal hajataka, mintalah apa hajatmu waktu sujud itu. Summa rafa' ra'saka, kemudian angkatlah kepala. Summa sallim yaminan wa shimalan, angkat kepala. Setelah itu tasyahud, salamlah ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La tu'allimuhas sufaha, jangan ajarkan salat ini kepada orang yang dungu. Fa innahum yad'una biha fayustajabun. Dikhawatirkan orang jahat memakai ini lalu dikabulkan Allah doanya. Inilah yang disebut dengan salat hajat. 12 rakaat. Bertasyahud setiap 2 rakaat. Pada tasyahud akhir memuji Allah, selawat kepada Rasulullah. Di sujud terakhir Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Baru dibaca doa pangkal tadi, Allahumma inni as'aluka bima'aqidil azzi min arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammah. Setelah itu barulah minta apa yang mau dihajatkan. Apa hajatnya? Mintalah apa hajatnya. Ya Allah, kasihlah aku rantai sebesar rantai sepeda motor. Karena tetanggaku tuh besar kayak rantainya, sakit kali hati itu kalau dia. Naik gula darah, naik kolesterol, naik jantung koroner, dia. Itu contoh aja. Jangan pula itu nanti dipakai. Kalau itu ibu pakai nanti dikejar-kejar perampok di jalan. Hadis ini rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Wa qala Ahmad bin Harb, qad jarrabtuhu, aku pernah mencoba. Fawajadtuhu haqqan, dan doaku terkabul. Wa qala Ibrahim bin Ali Ad-Dubaili, Ibrahim Ali bin Dubaili berkata, jarrabtuhu, aku pernah mencobanya. Fawajadtuhu haqqan, dan terkabul. Wa qala Abu Zakaria, Imam Abu Zakaria berkata, qad jarrabtuhu, aku sudah mencobanya. Fawajadtuhu haqqan. Sudah berapa imam yang mencobanya? 3. Wa qala al-Hakim, Imam Hakim berkata, qad jarrabtuhu, aku pernah mencobanya. Fawajadtuhu haqqan. Tafarrada bihi Amir bin Khaddas. Salah satu periwayatnya namanya Amir bin Khaddas. Wa huwa thiqatun ma'mun. Dia seorang periwayat yang terpercaya dan amanah. Qala al-musannifu, penulis kitab ini berkata, Amirun hadza qala Syekhuna Abul Hasan Sahibu Manakir. Dia banyak meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Waqad tafarrada bihi an Umar bin Harun al-Balkhi wa huwa matruk muttaham. Asna alaihi Ibnu Mahdi wahdahu fi ma a'lam. Wal i'tibad fi hadza 'ala at-tajrubah la 'ala al-isnad. Kalau ada yang mengatakan salat hajat ini hadisnya dhaif, betul. Tapi siapa yang melaksanakannya maka boleh. Karena boleh beramal dengan hadis dhaif, dan ulama sudah mencobanya, ternyata mujarrab. Ternyata berapa rakaat? 12 rakaat. Jelas kan? Kalau sholat sunat hajat yang biasa, macam tahiyatul masjid, biasa saja. Itu sholat sunat hajat yang biasa. Di sujud terakhir minta sama Allah. Tetap di dalam hati, jangan dilafazkan. Karena kalau dilafazkan yang bahasa bukan bahasa Arab, sholat
dalam hati aja. Tapi kalau berdoa di luar sholat, ucapkan. Apa yang kau mau doakan? Alah, kau mau tahu aja. Berikutnya hadis nomor 196 dari sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah." Nabi mengajar kami salat istikharah fil umuri kulliha, dalam semua perkara. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana Nabi mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an. Lalu dia mengajarkan kami, idza hamma ahadukum bil amri, kalau kamu ingin mau sesuatu, falyarka' raka'ataini, salatlah 2 rakaat. Min ghairil faridah, bukan salat fardu, bukan salat subuh, tapi dia salat sun. Kemudian ucapkanlah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, aku meminta engkau pilihkan untukku sesuai ilmu engkau. Wa astaqdiruka bi qadratika, aku minta kuasamu untuk aku. Wa as'aluka min fadlikal azim, aku meminta kemuliaanmu untukku. Fa innaka taqdiru ala aqdir, engkau mampu, aku lemah, aku tak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau berilmu, aku tahu, aku tak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, kau tahu semua yang gaib-gaib, aku tak tahu. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li, kalau perkara ini baik untukku, fi dini, agama